hari ini, Bang Safi Sali. Saya pernah mengalahkan Indonesia, tapi sekarang saya dukung Indonesia kerana layak lolos ke Piala Dunia. Saya sangat-sangat kagum. Tengah tunggu World Cup ni. Harapan macam itu. Memang dia target untuk layak World Cup. Tadi kita target untuk masuk posisi 3 atau 4. Playoff. Masih playoff. Tapi ada untuk dapat chance lagi. So kita tak target peringkat 1, 2 tak. 3 atau 4 dah. Sintayong pun bagi target macam tu. Wow. Jepun tu susah sangat nak bantai tu. Yelah, dia pun dah jauh dah. And then Gak punya malu, Safi Sali ngomong gini, usai PSSI tolak timnas Malaysia di Piala Kemerdekaan U17. Drama sepak bola Asia Tenggara kembali memanas menjelang digelarnya Piala Kemerdekaan U17 2025 di Medan, Indonesia. Di tengah sorotan publik terhadap turnamen ini sebagai ajang pemanasan menuju Piala Dunia U17, muncul kejutan dari negeri jiran. Bukan dari federasi, bukan pula dari pelatih, melainkan dari sosok yang dikenal luas di kancah sepak bola Malaysia, Safi Sali. Ya, ex-striker andalan timnas Malaysia ini kembali membuat gaduh jagat maya usai mengomentari penolakan PSSI terhadap partisipasi Malaysia di Piala Kemerdekaan. Tanpa tedeng aling-aling, Safi menyebut bahwa keputusan tersebut tidak mencerminkan semangat ASEAN, dan menyayangkan langkah PSSI yang tidak mau membantu negara tetangga berkembang. Pernyataan itu sontak memancing reaksi keras dari publik Indonesia. Tak sedikit yang menilai ucapan Safi sebagai bentuk arogansi dan rasa tidak tahu malu, apalagi mengingat bahwa Malaysia tidak lolos ke Piala Dunia U17, yang menjadi dasar utama penolakan keikutsertaan mereka. Sebagai informasi, Piala Kemerdekaan 2025 adalah turnamen elit yang disiapkan PSSI sebagai bagian dari persiapan timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia. Peserta dipilih secara ketat, hanya tim-tim yang juga akan tampil di ajang dunia. 4 negara yang diundang adalah Indonesia, Uzbekistan, Mali, dan Tajikistan. Malaysia, mereka gagal di babak kualifikasi Piala Asia U17. Maka dari itu, tidak ada alasan teknis atau prestasi yang membuat mereka pantas ikut turnamen ini. Namun rupanya, pihak Malaysia tetap berupaya mendaftarkan timnya, dan setelah ditolak secara resmi oleh PSSI, justru muncul komentar tajam dari Safi Sali yang seolah menyalahkan tuan rumah. Pernyataan Safi Sali, yang kini aktif sebagai komentator dan influencer sepak bola, mengklaim bahwa sepak bola seharusnya menjadi alat penyatuan Asia Tenggara. Menolak Malaysia ikut turnamen seperti ini hanya menambah jarak dan ego. Ucapan tersebut terdengar indah secara diplomatik, tetapi hampa dalam logika kompetisi. Publik Indonesia langsung membalasnya dengan kritik tajam di media sosial, menyebut Safi tidak tahu malu, dan bermain narasi padahal prestasi minim. Warganet juga mempertanyakan, jika memang Malaysia ingin bermain di turnamen elit, mengapa tidak berusaha keras lolos ke Piala Dunia U17 terlebih dahulu? Mengapa malah sibuk menyalahkan tuan rumah yang berusaha menjaga kualitas turnamen? Ini bukan kali pertama Safi Sali membuat pernyataan kontroversial terhadap Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, ia beberapa kali terlihat melempar sindiran terhadap pengembangan sepak bola Indonesia, meskipun dalam kenyataannya, timnas Indonesia menunjukkan perkembangan jauh lebih pesat dibanding Malaysia. Fakta bahwa Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan mempersiapkan turnamen pemanasan sendiri, menunjukkan level yang berbeda. Sementara Malaysia hanya bisa menonton dari jauh, lalu mengomentari. Kritikus olahraga menyebut bahwa Safi kini lebih banyak bermain retorika nasionalis sempit, ketimbang menyumbangkan analisis yang membangun. PSSI sendiri tidak menanggapi komentar Safi secara langsung. Namun sebelumnya, Ketua Umum Erick Thohir sudah menyatakan bahwa Piala Kemerdekaan bukan turnamen seremonial. Ini adalah ajang uji tanding serius untuk lawan-lawan yang juga tampil di Piala Dunia. Tidak ada kuota, teman satu kawasan, jika tidak membawa kualitas atau kepentingan teknis. Kami ingin melatih pemain menghadapi yang terbaik. Bukan sekadar main dengan tim yang nyaman. Hal ini menjadi tamparan telak bagi pihak-pihak yang mencoba mengaitkan Piala Kemerdekaan dengan isu solidaritas regional.
Sepak bola adalah kompetisi, dan jika Malaysia ingin dihormati, prestasi adalah satu-satunya tiket. Banyak yang menyindir Safiz Ali karena lebih vokal di media sosial daripada di lapangan saat masih bermain, serta menyoroti betapa buruknya kondisi sepak bola Malaysia belakangan ini. Beberapa warganet bahkan membandingkan hasil-hasil Malaysia di level junior dengan Indonesia. Indonesia U16 juara AFF U16 2022. Malaysia U16 gugur di fase grup. Indonesia tuan rumah Piala Dunia U17. Malaysia gagal kualifikasi Asia. Insiden ini memunculkan pertanyaan yang lebih dalam, apakah Malaysia sedang krisis percaya diri dalam sepak bola? Ketimbang fokus membangun sistem pembinaan dan generasi, figur-figur seperti Safi justru sibuk menyalahkan pihak luar saat tak diajak main. Padahal, jalan paling terhormat dalam dunia sepak bola adalah bekerja keras, lolos kualifikasi, dan unjuk kualitas. Menekan secara diplomatis atau mengeluh di media bukanlah solusi. Sebaliknya, Indonesia justru memperlihatkan bahwa perubahan bisa datang lewat pengelolaan profesional, turnamen yang terarah, naturalisasi terencana, pembinaan usia dini, dan kompetisi elit seperti Piala Kemerdekaan. Malaysia perlu bercermin, dan berhenti bersikap seperti korban saat mereka sendiri belum pantas berada di meja yang sama. Perlu diingat, era di mana selebritas sepak bola bisa mengatur narasi dari balik mikrofon kini sudah lewat. Publik kini bisa melihat data, prestasi, dan perbandingan objektif. Komentar seperti yang dilontarkan Safi kini dianggap tidak relevan, bahkan merusak citra negaranya sendiri. Bayangkan jika Indonesia yang gagal lolos, lalu tetap ingin ikut turnamen elit di negara lain. Pasti akan dicemooh juga. Maka dari itu, Malaysia seharusnya belajar menghormati keputusan, bukan memelintir narasi. Kisah tentang penolakan Malaysia di Piala Kemerdekaan U17 adalah potret kerasnya realitas sepak bola modern. Tidak ada ruang untuk perasaan di tengah kompetisi elit. Turnamen ini dirancang untuk menyiapkan Garuda Muda menuju panggung dunia, dan hanya mereka yang pantas yang bisa ikut. Komentar seperti yang dilontarkan Safiz Ali hanya menunjukkan satu hal, ketidaksiapan untuk menerima kenyataan dan fokus membenahi diri sendiri. Sepak bola tidak pernah membenci. Ia hanya jujur terhadap siapa yang layak. Dan hari ini, Malaysia belum layak. Gelaran Piala Kemerdekaan U17 2025 yang rencananya berlangsung di Medan dari 12 hingga tanggal 18 Agustus sudah menjadi sorotan luas di kawasan Asia Tenggara, bahkan sejak jauh hari sebelum kick-off dimulai. Turnamen bergengsi yang mempersiapkan timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia U17 2025 ini mengundang banyak perhatian,